Pada kesempatan ini, kita akan membahas fungsi pecah kuadrat linear. Bentuknya seperti ini, yaitu pada pembilang. Bentuknya kuadrat, sedangkan pada penyebut linear. Contohnya, gambar grafik Y kuadrat plus 3 dibagi X-1, dan kemudian tentukan daerah hasilnya. Biasanya kalau menggambar grafik, pertama kita mencari titik potong dengan sumbu X. Grafik memotong sumbu X bila Y sama dengan 0. Tetapi, X kuadrat plus 3 ini tidak pernah sama dengan 0. Sehingga Y juga tidak pernah sama dengan 0. Itu berarti Y tidak memotong sumbu X. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Itu terjadi apabila X sama dengan 0. Kalau ini kita gantikan dengan 0, ini 0, maka diperoleh minus 3. Berarti grafik memotong sumbu Y di titik 0,-3. Asimptot tegak. Asimptot tegak terjadi apabila penyebut ini 0 atau mendekati 0. Kita anggap 0, sehingga X-1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti asimptot tegaknya ialah garis X sama dengan 1. Berikutnya, keempat, asimptot miring. Kita tulis Y sama dengan Fx X kuadrat plus 3 dibagi X-1. Bentuk ini bisa diubah menjadi X plus 1 plus 4 dibagi X-1. Caranya mengubah seperti berikut. Jadi, X kuadrat plus 3 dibagi X-1. Ya, yang kita lihat kan bagian depan, suku depannya ya, suku pertamanya. X kuadrat dibagi X kan X. X kali X kuadrat, X kali min 1 min X dikurangkan, maka ini min X menjadi X, ini plus 3. Kemudian X plus 3 dibagi X min 1, kita mati suku pertamanya, X dibagi X adalah 1. 1 dikali X, X 1 kali min 1 min 1 dikurangkan 4. Berarti X kuadrat plus 3 dibagi X min 1, hasilnya adalah X plus 1, tapi ada sisa 4. Kita tulis seperti ini. Jadi, X plus 1 plus 4 dibagi penyebut. Nah, berarti asimptot miringnya adalah Y sama dengan X plus 1. Ya. Ingat, asimptot miring terjadi apabila X tidak berhingga. Jadi kalau X tidak berhingga, ini akan menjadi besar sekali, sehingga menjadi 0, tinggallah X plus 1. Jadi Y sama dengan X plus 1. Kemudian kita mencari titik balik. Titik balik, caranya mencari sebagai berikut. Kita tulis kembali fungsi asalnya, yaitu akan kita potongkan dengan garis Y sama dengan M. Kita potongkan, lalu berarti ini Y, ini juga Y, kemudian dikali silang, diperoleh ini, dijabarkan menjadi X kuadrat min MX plus M plus 3 sama dengan 0. Ini adalah fungsi, persamaan kuadrat, A-nya 1, B-nya min M, C-nya M plus 3. Sehingga kalau kita cari diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC, akan kita peroleh seperti ini. D-nya disyaratkan sama dengan 0. Jadi balik terjadi kalau D sama dengan 0, sehingga ini kita sama dengan 0,
dapat diuraikan menjadi M-6 plus kali M plus 2 sama dengan 0. Diperoleh M sama dengan 6 dan M-2. Jadi, perhatikan di sini bahwa untuk M sama dengan 6, kita cari X-nya. Untuk M sama dengan min 2 juga kita cari X-nya. Caranya mencari seperti berikut ini. Ya. M sama dengan 6, padahal Y sama dengan M, berarti Y sama dengan M sama dengan 6 sama dengan X kuadrat plus 3X-1. Kali silang, ya. Ini kalikan ke sini, 6X min 6 sama dengan X kuadrat plus 3, dijabarkan, Anda akan peroleh X min 3 kuadrat sama dengan 0, atau X sama dengan 3. Itu berarti bahwa kita sudah menemukan X sama dengan 3. Untuk M sama dengan min 2 sama dengan tadi, kita masukkan M min 2 sama dengan X kuadrat plus 3 dibagi X min 1. Setelah dijabarkan akan diperoleh X plus 1 kuadrat sama dengan 0. Atau X sama dengan minus 1 dalam perolehnya. Dengan demikian, kita menemukan untuk M sama dengan 6, yaitu Y sama dengan 6, X sama dengan 3, Y sama dengan min 2, X min 1. Karena kita mengamati maksimum minimumnya. Ya. Ini garis Y. Untuk M sama dengan min 2, M sama dengan 6, kita uji. Ya. Kita uji, misalkan kita ambil titik di sebelah kanan min 2, sebelah kiri 6, kita masukkan ke, ini bawahnya ada ya, masukkan ke persamaan, ini D-nya, jadi kita ambil 0 misalnya, kan 0 min 12, jadi sini minus. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan plus min plus. Plus naik, minus turun, jadi titik baliknya min 1, min 2 sebagai titik balik maksimum, sedangkan 3,6 sebagai titik balik minimum. Untuk menggambarnya ada baiknya kita ambil beberapa titik istimewa ya. Misalkan min 3 ambil 0, 2, 5 dan seterusnya sehingga kita mendapatkan titik-titik ini. Cara menggambar grafiknya ada baiknya kita cari dulu titik potong antara asimptot tegak dengan asimptot miring. Ya. Asimptot tegak kan X sama dengan 1. Kalau kita masukkan ke asimptot miring, dapat Y sama dengan 2. Jadi potongnya 1,2. Gitu. Kemudian kita tentukan titik balik maksimumnya. Kita buat juga titik balik minimumnya. Maka secara naluri kita bisa membuat gambar seperti ini. Ya. Karena ini asimptot dan juga ini asimptot, maka tentu grafiknya tidak akan memotong asimptot. Sedangkan daerah hasilnya, kita lihat untuk Y adalah dari 6 ke atas dan min 2 ke bawah. Dapat kita tulis daerah hasilnya adalah Y kurang dari min 2 atau Y lebih besar dari 6. Demikian, sebagai tugas, Anda boleh memilih salah satu. Mana yang Anda mau pilih, apakah nomor 1 atau 2. Kalau Anda mencoba, dengan kalkulus akan nampak bahwa mencari titik balik tentu lebih mudah menggunakan kalkulus. Demikian, terima kasih.